chicken out just like you always do. I'm gonna climb top. Nope. Nothing. Oh, a few minutes maybe. Probably ran up the road. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Cerita berawal dari suasana kawasan ladang jagung super luas, surganya makanan bagi burung-burung gagak sejak puluhan tahun silam. Tapi by the way, ini bukan film tentang burung ya, melainkan kisah liburannya sekelompok pemuda yang akan mengeksplor keindahan pantai yang ada di luar kota. Dan inilah Chris bersama Johnny, bela-belain ngambil jalan pedesaan demi sampai ke kota tujuan dengan cepat. Terlihat mereka dan teman-temannya pun sudah tidak sabar ingin cepat-cepat nyewa selancar sepon dan kukucuprakan di atas ombak cetek. Rencana liburan akhirnya gatot setelah mobil nabrak komplotan burung gagak yang sedang berterbangan di atas jalanan. Lalu setelah beberapa saat mereka pingsan. Chris yang lebih dulu sadar kaget karena si Johnny sudah menghilang. I think so. Di waktu yang sama, si paling cantik Natalie terlihat linglung karena bukannya sampai di tujuan. Mobil malah nyocol di kebun jagung sampai mogok. Help you out, baby. Singkat waktu, pria bernama Scott bingung bagaimana nyari bantuan di tempat susah sinyal seperti ini. Ditambah lagi Johnny masih menghilang dan entah sedang nyari bantuan kemana. Lalu temannya yang bernama Brian merasa bahwa Johnny berada di ladang jagung dan bukannya mencari bantuan seperti perkataan Scott. We just gotta give him a chance. Hey, He's just pissed that his car is totaled. Yeah, I'll be back in no time. We'll be fine. Guys! Melihat rumah di tengah-tengah kebun jagung, Scott kini merasa yakin si Johnny pasti berada di sana. Lalu selang beberapa saat, Scott mengajak Brian untuk mengecek rumah yang tadi ia lihat. Mereka pun menggunakan baju tambahan untuk mencegah kulit dari tamparan daun-daun jagung yang bakal terasa atel. Lalu sebagai pacar yang baik, Natalie memberikan bekal cipok paruh, berharap calon lakinya tidak tersesat di tengah kebun nanti. Watch the road. Ternyata fisik Scott terlalu cupu untuk asruk-asrukan di tengah kebun seperti ini. Sementara Chris sedang berusaha tetap tenang meskipun ia masih bingung dari mana duit untuk memperbaiki mobil Johnny. Sorry about earlier. look, it's... My granddad used to say. Just need a phone. Yeah, but how do we get back after the, like, you know, like that girl that was at your birthday party? Sun is over. Yeah, this is right. Bukan cuma menemukan kotak surat saja, Brian menemukan mobil jadul yang sepertinya sudah lama berada di sini. Di saat itu pula, Scott menemukan banyak bangkai burung yang mengarah ke suatu tempat. Brian! Check it out. Rupanya bangkai-bangkai burung tadi mengarah ke sebuah bebegig yang terlihat begitu mirip dengan perawakan manusia. Lalu Scott akan menggunakan tiang bebegig agar bisa tahu lokasi rumah yang tadi ia lihat. No. Okay, I'm sorry. God, this thing smells. Melihat lampu yang menyala, Scott yakin si penghuni rumah sedang berada di sana. Lalu tanpa berlama-lama ia mengajak Brian untuk segera mendatanginya. Ketika Chris iseng-iseng benerin mobil, Natalie yang sudah bau matahari merasa bete karena cuma orongoh nungguin pacarnya. Natalie jelas penasaran dengan sosok pemuda yang sempat memperhatikannya. Akan tetapi ia terlalu takut jika harus kokorosakan ke ladang jagung untuk meminta bantuan kepadanya.
Melihat keadaan rumah yang sudah buluk, Brian dan Scott ragu jika rumah 2 lantai ini masih berpenghuni. Well, they're not the best housekeepers. This is weird. Yeah, I really don't think anybody lives here. Hello? Untuk kedua kalinya, Natalie menemukan keanehan saat melihat bebegik di sisi kebun jagung. Kepo dong, terlebih bebegik ini begitu mirip dengan manusia. Jantung Natalie langsung ngegebeg setelah melihat gigi Careham yang masih berjejer rapi. Akan tetapi Chris tidak percaya jika bebegik ini adalah jasad manusia seperti sangkaan Natalie. Staring right at Hey, me. I believe Okay, I you. told you that. Kesal karena Chris tidak percaya, Natalie berniat untuk menyusul Brian karena ia merasa ada sesuatu yang gak beres di tempat ini. Kembali kepada Brian dan Scott yang sempat mendengar keberadaan seseorang. Lalu ketika mendekati sebuah kamar, mereka mendengar seseorang yang sedang menggunakan mesin jahit. Johnny? Sungguh tak disangka orang yang mereka lihat adalah Johnny, tapi dengan wajah dan gelagat yang mengerikan. Bahkan di setiap jari tangannya tertancap banyak paku yang sudah pasti gak mungkin bekas kecelakaan tadi. Chris dan Brian mendengar teriakan Natalie yang telah diserang oleh sosok misterius. Mereka pun gercep mencari Natalie yang entah dibawa kemana. Tanpa terasa hari sudah maghrib ketika Chris dan Brian masih mencari Natalie. Terlihat Scott pun semakin ketakutan apalagi ia cuma sendirian setelah melihat rupa Johnny yang mengerikan. Brian seolah tak percaya melihat Natalie tergantung di tiang bebegik dengan luka cakar di sekujur tubuhnya. Ditambah lagi ia tidak menemukan pelaku yang telah membuat pacarnya seperti itu. Melihat perubahan Natalie yang mengerikan, Chris yang ketakutan malah kabur meninggalkan Brian. Oh my god. Chris menceritakan apa yang baru saja ia saksikan, terutama sosok misterius yang telah menyerang Natalie sampai meninggoy. Lalu ketika ia sembunyi ke dalam rumah, Brian menggondol Natalie yang ia anggap masih bisa diselamatkan. Setelah berhasil menangkap si pelaku, Brian tidak mengerti karena bebegik ini malah berubah menjadi bebegik biasa. Kejadian di luar Nurul ini membuat Brian sadar sosok yang ia hadapi bukanlah seorang manusia. Tapi meskipun gagal menyelamatkan Natalie, Brian berhasil menemukan Scott yang masih setia menunggunya. Singkat cerita, mereka bertahan di rumah petani setelah berhasil selamat dari teror bebegik. Tapi anehnya, Scott tidak menemukan Johnny di tempat terakhir ia melihatnya. Kemudian Scott memberitahu Chris tentang keanehan Johnny yang tadi sempat ia lihat. Terlihat Chris pun semakin ketakutan dan mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari tempat ini. Akan tetapi Brian menolak karena gak mau meninggalkan Natalie yang ia anggap masih hidup. Lalu Brian mengajak Scott menuju gudang untuk mencari sesuatu yang bisa mereka jadikan senjata. What are you doing? Yell if you see anything. Saat kedua temannya di pinggiran ladang, Chris melihat foto sebuah keluarga yang sepertinya adalah pemilik rumah ini. Lanjut ia pun mencari sesuatu seperti kedua temannya, terutama yang bisa menyelamatkannya dari tempat ini.
Brian kini punya harapan untuk selamat saat mereka menemukan 2 unit mobil. Lalu mereka langsung mengeceknya untuk mengetahui apa masih berfungsi atau cuma pajangan saja. That's not what I meant. Brian dan Scott kesal karena mobil yang mereka temukan ternyata pada rusak. Lalu tak lama kemudian, mereka yang berada di gudang menemukan satu mobil lagi yang sepertinya masih berfungsi. Dan itu berarti mereka tinggal mencari di mana keberadaan kunci mobil ini. Brian? Scott jelas heran karena bebegik yang tadinya di ladang jagung kini sudah berada di dalam gudang. Hey, what happened? Rupanya serangan barusan cuma halusinasi Scott yang kelewat takut melihat bebegik. Dan tak sampai di situ, Scott lanjut melihat masa lalu si pemilik rumah yang dulu hidup bersama kedua anaknya. Namun dari keseharian mereka yang juga merupakan peternak, si ayah selalu membangga-banggakan anak pertamanya ketimbang si bungsu yang bernama Cory. Entah anak gak berbakti atau gak becus ngapa-ngapain, Cory terlihat sudah muak karena selalu dimarahi bahkan disiksa oleh ayahnya. Scott masih gak percaya akan streaming goib yang baru saja ia saksikan. Akan tetapi ia merasa yakin jika orang-orang tersebut adalah mantan penghuni rumah ini. Di sisi lain, Chris sedang melakukan segala macam cara agar si bebegik tidak masuk ke dalam rumah. Lalu tiba-tiba, ia menemukan sebuah kunci mobil yang sedang dicari oleh Brian dan Scott. Chris akhirnya masuk ke ruangan mesin jahit setelah melihat sosok Cory. Setelah lampu menyala sendiri, Chris merasa orang yang masuk lewat pintu belakang adalah kedua temannya. Padahal Chris? saat Natalie datang dengan rupa yang mengerikan, Chris yang ketakutan panik karena pintu kamar sulit dibuka. Apalagi ketika ia melihat Natalie yang dengan santuinya ngemodif jari-jarinya sendiri dengan paku. Open the f***ing door, man. She's in here. Anything! Ketika pintu benar-benar gak bisa dibuka, Natalie yang sudah ngemodif semua jarinya kini sibuk menjahit sesuatu. Keadaan ini Chris jadikan kesempatan untuk kabur melalui jendela. Brian! Chris akhirnya berhasil selamat meskipun dengan cara yang gak terhormat. Brian tidak sadar bahwa Natalie sudah pergi ke ladang jagung. Terlihat ia pun kecewa mengetahui Natalie yang sudah menghilang dari ruangan ini. Selang beberapa saat, Brian masih memikirkan cara untuk bisa menyelamatkan Natalie. Kemudian Chris berusaha meyakinkannya bahwa Natalie itu sebenarnya sudah meninggoy. Lalu ketika mereka akan baku hantam, Scott berkata bahwa mereka lebih baik mencari kunci mobil di dekat gudang tadi. Brian kembali emosi saat Chris mengajak mereka untuk kabur dengan meninggalkan Natalie. Kemudian Brian mengancam Chris untuk segera memberikan kunci mobil kepadanya. Kesal dengan konflik kedua temannya, Scott milih nyari angin daripada gedek melihat Brian yang keras kepala. Lalu tiba-tiba, ia melihat Cory yang mengajaknya masuk ke ladang jagung. Untuk kedua kalinya, Cory memperlihatkan momen ketika ia menunjukkan bebegik buatannya kepada sang kakak. Tapi ternyata, ini adalah tipuan Cory yang ingin menghabisi kakaknya yang selalu dibangga-banggain oleh ayahnya. Not your best, not your worst. Setelah melihat perbuatan Cory di masa lalu, Scott baru sadar ternyata ia sudah berada di tengah-tengah ladang jagung. Scott benar-benar panik karena kini gilirannya yang sedang diincar sosok bebegik. Tak lama kemudian si bebegik pun datang untuk menjadikan Scott korban selanjutnya.
Can you move? Tepat pada waktunya Brian datang dan berhasil membunuh si bebegik. Lalu ketika mereka keluar dari ladang jagung, Scott sempat melihat seseorang yang sepertinya adalah Corey. Scott menceritakan sosok si pemuda bernama Corey yang terus-terusan ia lihat. Kemudian Chris menambahkan bahwa ia pun sempat melihat saat berada di dekat dapur. Mendengar kabar tersebut, Brian gercep memburu Corey yang ia anggap sedang bersembunyi di dalam rumah. Brian, you can't just... Di tengah kemarahan Brian, Chris mengajak Scott untuk segera kabur menggunakan mobil. Terlebih ia merasa kelakuan Brian hanya akan membawa mereka ke dalam petaka. Tapi sayang, Scott menolak jika sampai harus meninggalkan Brian sendirian. I will. Gue tinggalin lu pada. Hey, Brian, wait. I think no matter what, I'm safer sticking with you. Setelah Scott bertekad untuk menemani Brian, mereka menuju ruang basement untuk mencari Corey. Di tempat ini pun mereka menemukan banyak bekas makanan seperti bekal orang yang sedang bertahan hidup. Stop! It's me! Scott kini mengerti akan penderitaan Corey yang ternyata dikurung ayahnya setelah menghabisi kakaknya sendiri. Lalu dari jasad Corey yang sudah menjadi tulang taleng, mereka tahu bahwa si pemuda itu memilih bundir karena gak kuat hidup dikurung di ruang basement. Nah, dari saat inilah Brian dan Scott tahu bahwa yang sedang mereka hadapi adalah sosok juri Corey. Di sisi lain, Chris yang tidak memiliki kunci kontak sedang berusaha menyalakan mobil menggunakan skill malingnya. Is that... Pelarian Chris akhirnya terhenti setelah ia menabrak dua bebegik yang berbeda. Lalu ia berniat kabur dengan berlari, mumpung bebegik yang satu ini masih belum bergerak. Chris benar-benar kewalahan karena roh Corey selalu berpindah-pindah dari bebegik yang satu ke bebegik lainnya. Chris baru tahu salah satu bebegik yang dari tadi menyerangnya adalah jasad Johnny. Tak lama kemudian datanglah Brian yang mengajaknya untuk segera kembali ke rumah petani. Brian langsung bersedih karena ia merasa bebegik yang satu ini adalah pacarnya. Kemudian ia meminta Natalie untuk segera sadar sebelum peluru ikutan ngomong. Scott yang masih tak berdaya tidak tahu akan nasib Brian yang sebenarnya sudah tewas dicakar-cakar pacarnya. Lalu tiba-tiba si burung gagak memperlihatkan masa lalu Corey ketika ia baru saja menghabisi kakaknya. Di mana pada saat itu Corey berniat menjadikan jasad kakaknya menjadi bebegik untuk menutupi perbuatannya dari sang ayah. Ia pun bela-belain membuat penutup kepala dari karung goni agar si ayah tidak mengetahui bahwa anak kesayangannya telah ia habisi. Where's your brother? Corey sudah masa bodoh dengan ayahnya yang selalu mengkhawatirkan kakaknya itu. Ia pun lanjut pergi ke ladang jagung untuk menyelesaikan rencananya. Where's Brian? No. Singkat cerita,
Scott kini sadar bahwa semua ini adalah perbuatan rohnya Cory yang sebenarnya terperangkap di ladang jagung, di mana roh itu selalu membuat bebegik dari orang-orang yang memasuki ladang, seperti yang dialami oleh Johnny. Namun ketika roh Cory mempengaruhi tubuh Johnny untuk membuat kostum bebegik, Scott dan Brian bisa melewati ladang tanpa mendapatkan serangan. Nah, dari kejadian tersebut, menurut Scott mereka harus menunggu sampai ada yang ngejahit kostum dulu agar mereka bisa kabur melewati ladang tanpa diganggu roh Cory. Scott dan Chris tidak menyangka Brian sudah meninggoy dan sedang dipengaruhi oleh rohnya Cory. Dan mumpung ada kesempatan, mereka yang akan kabur berencana untuk membakar ladang jagung terlebih dulu. Ketika Scott prepare untuk mendapatkan bensin, Chris berniat untuk mengambil gasolin miliknya yang sempat terjatuh. You're in there, man. Usaha Chris ternyata membuat mesin jahit magol dan sulit digerakkan. Namun roh Cory tidak bisa berbuat banyak jika di luar ladang seperti ini. I got what I could. Setelah gasolin didapat, Chris dan Scott langsung menebar bensin untuk membuat jagung bakar terbesar sepanjang sejarah. Namun tanpa mereka sadari, Brian pun tinggal sedikit lagi menyelesaikan outfit bebegiknya. Slow them down. Don't be funny. Scott seolah tak percaya melihat Brian sudah menyelesaikan kostum, sementara ia dan Chris masih berada di ladang jagung. Dan itu berarti, roh Cory bisa dengan leluasa menggunakan bebegik yang berada di ladang jagung. Scott katanya sudah gak kuat berlari akibat penyakit bengeknya yang kumat. Lalu tiba-tiba, mereka kepikiran kenapa bebegik Brian belum keluar dan menyerang mereka. Saat bebegik Brian nyuruwuk mengejar mereka, Scott dan Chris sepakat untuk berpencar agar salah satu dari mereka bisa selamat dan keluar dari ladang jagung. Serudukan Brian yang begitu cepat membuat Chris akhirnya nyocol pada sebatang kayu hingga menembus tubuhnya. Dan tiba saatnya, bebegik Brian menuntaskan serangan menggunakan cakar pakunya. Saat roh Cory meninggalkan jasad Brian, Chris khawatir dengan nasib Scott yang ternyata masih menebar bensin. Entah menggunakan jasad siapa, roh Cory kini sedang prepare untuk menjadikan Scott bebegik yang selanjutnya. Scott pun tidak menyangka melihat Chris ternyata sudah tertangkap lebih dulu. Lalu ketika si bebegik sedang nyakarin Chris, Scott jadi teringat ketika Cory menghabisi kakaknya di masa lalu. Meskipun berhasil menghabisi bebegik, Scott lupa bahwa yang ia hadapi adalah psikopat goib yang tak mungkin bisa matot. Berkat pengorbanan Chris, Scott bisa melanjutkan pelariannya untuk keluar dari ladang jagung. Ketika setengah badan Scott keluar dari ladang, ia melihat pengendara yang menemukan mobil Johnny. Scott yang sudah tak berdaya pun berusaha agar si pengendara segera pergi dan jangan sampai masuk ke ladang jagung.
Swear I won't forget this. Why? Jika dilihat dari awal, kita bisa melihat keberadaan burung gagak yang sebenarnya adalah kaki tangan roh Cory dalam mencari korban untuk kepuasannya. Karena ya namanya jurig yang terkurung, bete dong dan butuh hiburan dengan menjadikan manusia sebagai bebegi. Dan seperti yang kita tahu, masa lalu Cory yang selalu dianaktirikan membuatnya kalap dan berakhir dengan bundir. Mungkin karena alasan itulah ia menjadi roh penasaran yang terkutuk di ladang jagung. Sementara di akhir cerita nasib apes dialami Scott yang belum benar-benar keluar dari ladang jagung. Hingga roh Cory pun bisa dengan mudah menariknya kembali ke daerah kekuasaannya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.